Saya menjamin sebagai pemateri 1. Saya Salman Al-Farisi sebagai pemateri 2. Betul. 1. Pendahuluan. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas. Biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali yang bersih satu. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa tumbuhan juga melakukan gerak? Gerak yang dilakukan hanya dilakukan pada bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian kembar daun tertentu kecuali tumbuhan bersih satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju atau ke arah tertentu. Sebagai contoh, jika kita menancapkan sebatang kayu atau ranting di dekat tanaman, mentimun atau tanaman lain yang merambat, maka selang beberapa waktu ranting kayu itu telah dibentuk oleh tanaman mentimun atau tanaman yang merambatnya. Demikian pula akar-akar yang menembus tanah menuju ke tempat yang sembah atau berair. Peristiwa tersebut merupakan contoh bahwa tumbuhan bergerak. Jadi, gerakan tumbuhan terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsang atau irritabilita yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. 1. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Gerak endonom, 2. Gerak ekionom atau esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu 1. Mutasi. Gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Hidrofobis. Gerak bagian tubuh yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah kolong-kolongan, monforo, kembang merah, kacang buncis, kacang jantan. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. 2. Gerak ekionom. Gerak ekionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Gerak ekionom disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan itu dapat berupa 1. Cahaya, 2. sentuhan, 3. suhu, 4. air, 5. gravitasi bumi, 6. zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar batang, daun, bunga, buah atau bagian dari organ tubuh tersebut. Berdasarkan alas respon, gerak ekionom dibedakan menjadi 1. Gerak tropisme, 2. gerak asli, 3. gerak aksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya di sampingan. Tropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu trope, yang berarti membelok. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan, disebut tropisme positif. Sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan, disebut tropisme negatif. Gerakan tumbuhan ke arah cahaya, gerakan membuat pusat bumi, gerakan memberi air, gerak memberinya ujung batang atau salur pada jenis tumbuhan tersebut. 1. Fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berubah cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptin untuk menuju arah datangnya cahaya. Koleoptin merupakan daun pertama yang tumbuh dari tanaman monokotik yang berfungsi sebagai pelindung lembaga pada tubuh. Fototropisme disebut juga fototropisme. Beberapa hipotesis menyebutkan fototropisme disebabkan kekuatan pemanjangan sel-sel pada sisi batang yang lebih cepat dibandingkan dengan sel-sel pada sisi lebih terang karena adanya penyebaran oksid yang tidak merata dari ujung tunas. Hipotesis lainnya menyatakan bahwa ujung tunas merupakan fotoreseptor yang memicu
beresiko pertumbuhan. 3. Geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitasi geotropisme. Geotropisme positif jika gerak susunya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Misalnya gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak menjauh bumi atau menuju ke atas. Misalnya gerak pertumbuhan muka. Gerakan yang dikendalikan gaya berat lainnya juga dikaitkan dengan asimetris. Internal dari organ daun dari banyak tanaman berada pada keseimbangan geotropis. 3. Bidang laminar tegak lurus dengan vektor gravitasi dengan sisi adaksial paling atas. Perbedaan sudut akan diikuti oleh umumnya gagang daun atau bahkan dapat menahan sehingga membawa laminar berbanding kepada semuanya. Fenomena ini dikenal sebagai geotropisme. 3. Hidrotropisme. Hidrotropisme adalah geotropisme yang disebabkan adanya resimen berupa air. Jika akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau garing. Misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air. 4. Kemotropisme. Kemotropisme adalah geotropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau hukum dalam tanah. 5. Tekmotropisme. Tekmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "ikma" yang berarti sentuhan. Contoh tekmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang memberi bagian perkembangannya dan pada fungsinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, pemateri 2. Gerakan yang dikendalikan gaya berat lainnya juga dikaitkan dengan asimetris. Internal dari organ-organ daun dari banyak tanaman berada pada keseimbangan geotropis. 3. Bidang laminar tegak lurus dengan vektor gravitasi dengan sisi adaksial paling atas. Perpindahan sudut akan diikuti oleh laminar kembali ke bidang semulanya. Fenomena ini dikenal sebagai geotropisme. Skototropisme. Skototropisme bahasa Yunani skotos, berarti kegelapan. Kegelapan adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu nastos, yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contoh, menutupnya daun putri, madu, dan tumbuhan venus karena sentuhan. Menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam putri. Membuka dan menutupnya pukul 4. Membuka serta menutupnya stomata ditinjau dari macam sumber rangsangannya dari nasti dibedakan menjadi 6. 1. Fotonasti. 2. Diktinasti. 3. Tekmonasti. 4. termonasti. 5. heptonasti. 6. Nasti kompleks. 1. Fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Misalnya, bunga pukul 9 yang mengangkat sekitar
daun-daun tumbuhan bolong-bolongan, leguminoses akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut membuka kembali pada bagian hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak, tidur, daun-daun tersebut akan terjadi akibat perubahan tekanan turbon di dalam persendian daun. Sekian. Oke, untuk sekian presentasi saya akan kembalikan ke moderator. Betul.